Kentan laut yang masuk wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di sini ada salah satu legenda yang sempat terkenal, yaitu keramat Panjang Buyut Panjang yang merupakan cikal bakal dusun Kentan. Muhammad Nanang atau yang biasa disapa Wak Nang, masyarakat setempat yang mengetahui sejarah makam keramat Panjang, menuturkan suatu hari adanya suami istri yang berasal dari daerah seberang datang ke Sumatera. Suami istri tersebut telah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Ketika sedang berada di sebuah sungai, suami istri tersebut melihat seekor buaya. Lalu sang istri berkata, "Andai saja Sang Pencipta mempercayakanku dan memberikanku karunia seorang anak seperti buaya ini pun jadilah." Tak lama kemudian, hamillah sang istri tersebut. Ketika istrinya melahirkan, betapa terkejutnya sang suami. Ternyata bayi yang dilahirkan adalah seekor buaya. Kehidupan manusia segalanya telah diatur oleh Sang Pencipta, maka ketika suami istri itu dikarunia anak seekor buaya, suami istri pun pasrah dan menerima dengan tawakal. Lama-kelamaan anaknya yang berupa seekor buaya tersebut besar. Buaya tersebut sering bergalang berjemur di pinggiran sungai. Buaya anak suami istri ini terkenal paling jagoan dan kuat di antara buaya-buaya yang terdapat di sungai tersebut. Daerah yang tadinya belum bernama menjadi terkenal sejak buaya tersebut sering menjadi pemenang. Bila ada keributan antar buaya di sungai tersebut sehingga sungai tersebut dinamakan Sungai Kentan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Jalan penghubung Jembatan Musi 6 belum juga rampung. Sementara warga berharap pembangunan jalan sepanjang lebih kurang 700 meter tersebut segera selesai. Warga sekitar tidak mengetahui apa penyebab akses jalan penghubung Jembatan Musi 6 yang dibangun menggunakan dana APBD Sumsel senilai hampir 10 miliar itu mangkrak. Warga menilai sepertinya pemerintah atau pihak terkait tidak serius membangun akses jalan yang menghubungkan Jalan Kiai Haji Fakih Usman sampai ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Pantauan Sumek.co, apa yang dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jalan tidak berlebihan. Ada puluhan meter yang masih belum dilakukan pengaspalan. Ada satu parsel tanah yang belum dilakukan penimbunan serta satu bangunan yang belum dirobohkan. Diduga satu parsel tanah dan bangunan tersebut belum dilakukan ganti rugi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang pastikan distribusi air ke masyarakat atau pelanggan selama Ramadan aman. Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya memastikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah melakukan pemeliharaan lebih dahulu. Misalnya pompa dan jaringan di PDAM Tirta Musi sudah diperbaiki terlebih dahulu. Tujuannya pada saat memasuki bulan suci Ramadan tidak ada gangguan. Denny, Sumeko TV melaporkan.